Ya, oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian, kelas 10 TKJ 3 yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Pada kesempatan pagi hari ini kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, ya. Biarpun situasi seperti ini, tapi tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Saya berikan apresiasi bagi kalian yang sudah mau mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Ya, jadi pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin. Nah, untuk tema pembelajaran pada minggu ini kita adalah perkembangan teknologi komputer. Ya, nah saya tampilkan dulu PowerPoint-nya. Ya, oke. Sebelum saya mulai, sudah siap semua dan semoga kalian dalam kondisi yang baik bisa mengikuti daring ini sampai nanti siang. Ya, oke. Kita mulai. Teknologi komputer, ya, perkembangan teknologi komputer. Ya, sebelum kita mulai, apa yang dinamakan komputer? Nah, ada yang tahu enggak? Coba yang tahu, silahkan di-unmute mikrofonnya dan menjawab. Ya, silahkan. Ada yang tahu apa itu komputer? Andreas? Ardi? Yang perempuan? Dewi? Ani? Terus siapa lagi itu? Dimas? Ada yang tahu? Apa itu komputer coba? Nah, saya berikan clue, ya, kata kunci. Komputer adalah perangkat Saya, Pak. elektronik. Iya, silakan Andreas. Suaranya khas sekali. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Ya, intinya kata kuncinya mengolah data. Ada yang bisa memberikan tambahan? Ya, Ersa. Ersa mengacungkan tangan kayak. Silakan. Bisa dilengkapi? Apa itu komputer? Silakan, mikrofonnya di-on-kan dulu. Ya, Ersa. Nah, apa? Betul tadi yang dikatakan Andreas. Mengolah data. Nah, itu salah satu poin dari pengertian komputer. Ya, perangkat elektronik yang dapat memasukkan data, kemudian mengolahnya dan menghasilkan keluaran atau output berupa informasi. Ya, jadi saya ulangi secara lengkap, pengertian komputer adalah sebuah alat elektronik, ya, yang dapat memasukkan data, kemudian bisa mengolah dan menghasilkan output berupa informasi. Ya, oke. Kita lanjutkan. Perkembangan teknologi komputer, ya, dibagi menjadi dua fase, ya, yaitu generasi sebelum tahun 1940 dan setelah generasi 1940. Nah, jadi komputer yang kalian nikmati sekarang merupakan generasi setelah tahun 1940. Nah, terus bagaimana Mas sejarahnya kok bisa ditemukan komputer? Nah, kita masuk ke generasi komputer
tahun 1940 sebelumnya. Nah, kita kenal di sini ada beberapa perangkat atau alat. Nah, di modul kalian seharusnya sudah kalian baca secara sekilas tadi. Saya berikan kesempatan waktu sekitar 1 jam untuk membaca-baca, ya. Nah, di paling kiri saya, ya, pertama ada namanya abakus, alat bernama abakus. Ada yang tahu abakus itu apa? Bentuknya tidak tahu. Ya, bentuknya mirip sempoa. Ya, betul. Karena memang itu adalah sempoa. Pak, kenapa toh sempoa kok dikatakan masuk ke sejarah perkembangan komputer? Ya, jadi dari kata komputer sendiri diartikan to compute. Ya, dari jadi kata-kata komputer berasal dari kosakata to compute yang artinya adalah, ada yang tahu, menghitung. Ya, nah maka dari itu abakus atau sempoa ini tergolong kategori alat sejarah perkembangan komputer. Nah, seperti yang sudah kalian tahu, abakus itu digunakan untuk melakukan proses perhitungan, ya, penambahan, pengurangan, dan sebagainya. Nah, cara kerjanya dia hanya menggeser, ya, sebuah manik-manik dari kayu, kemudian bisa dilakukan proses perhitungan. Kemudian selanjutnya ditemukan kalkulator numerik. Nah, yang menemukan namanya Pascalen. Ya, seseorang bernama Pascalen. Kalau kalian pernah mendengar atau membaca, ada dalam dunia komputer, ya, ada bahasa pemrograman namanya Pascal. Nah, beliaulah salah satu orang yang melatar belakangi adanya bahasa pemrograman Pascal. Nah, kalkulator numerik ini bentuknya semacam gigi beroda, ya, menggunakan 8 roda dan berfungsi untuk menjumlahkan bilangan hingga digit 8. Nah, namun kelemahan dari alat ini hanya terbatas untuk melakukan proses penambahan saja. Nah, kemudian selanjutnya, yang ketiga, lebih canggih lagi, ada namanya kalkulator mekanik. Nah, ini juga, ya, ditemukan oleh Blaise Pascal, ya, pengembangan dari kalkulator tadi sebelumnya, ya. Nah, dia sudah lebih canggih karena menggunakan mekanik, ya, tidak lagi semacam kayak alat sederhana seperti kalkulator numerik tadi. Dia mempunyai mekanis di mana mesin ini berkooperasi dengan sama di roda, ya, gigi-gigi roda, dan dia sudah bisa melakukan proses penambahan, pengurangan, dan sebagainya. Nah, bentuknya kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya lagi, nah, ditemukan sebuah alat namanya The Difference Engine. Ya, nah, kalau kalian di situ penemunya kalau lihat adalah Charles Babbage. Charles Babbage ini disebut bapak komputer karena dari mesin ini, berawal dari mesin ini ditemukannya atau dikembangkannya sebuah komputer setelah tahun 1940. Jadi latar belakangnya adalah alat-alat ini. Ya. Nah, dia cara kerjanya menggunakan sebuah kartu untuk menyimpan hasil kerja dari perhitungan yang ada di alat tersebut. Ya. Nah, dan dia juga bisa menghasilkan keluaran, bentuknya cetakan di kertas. Nah, masih orang yang sama, Charles Babbage, dia menyempurnakan lagi alat tersebut
diberi nama The Analytical Engine. Ya. Nah, versi kedua ini yang nanti menjadi cikal bakal komputer modern pada saat ini. Nah, dia sudah menggunakan mesin yang lebih canggih lagi, ya, dan bisa melakukan proses penyimpanan, pengolahan data, dan keluaran. Nah, jadi seperti itu. Sebelum saya lanjutkan ke perkembangan komputer setelah era 1940, mungkin ada yang ditanyakan. Nah, dari 5 sejarah mesin ini, semuanya berfungsi untuk melakukan perhitungan. Nah, cukup jelas ya? Oke, kalau jelas saya lanjutkan. Generasi komputer setelah tahun 1940. Nah, dibagi menjadi 5 generasi lagi. Ya, yang pertama generasi komputer pertama yaitu 1940. Maaf. Ya. Komputer generasi pertama tahun 1940 sampai tahun 1959. Nah, ciri khas dari komputer generasi pertama ini, ya, dia menggunakan sebuah alat, ya, untuk pemrosesan datanya yang namanya adalah vakum tube, ya, yang saya garis bawahi. Atau kata lain dari vakum tube adalah tabung hampa udara. Nah, jadi komputer generasi pertama ini kalau kalian lihat di gambar, ya, di situ sangatlah besar, hampir satu ruangan, ya, dan dia pada saat itu hanya digunakan untuk keperluan militer dan medis, ya. Jadi hanya mungkin pemantauan radar atau dan lain sebagainya, ya. Itu gambaran dari komputer generasi pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah komputer generasi kedua. Nah, di sini sudah agak lebih canggih lagi, ya, karena alat pemrosesan utamanya menggunakan bahan transistor, ya, dan dioda. Ya, jadi utamanya adalah transistor dan dilengkapi dengan dioda untuk menggantikan tabung hampa udara tadi. Namun di sini punya kelemahan dia, ya. Keduanya mudah terbakar. Nah, jadi muncullah di sini sebuah media penyimpanan pada komputer generasi kedua, yaitu media penyimpanan secara magnetik. Ya, ada yang tahu media penyimpanan secara magnetik itu seperti apa? Pernahkah kalian orang tua atau kakak atau siapapun, ya, yang mempunyai sebuah kaset tape recorder yang menggunakan pita? Tahu ya? Kaset tape recorder. Nah, itu merupakan media penyimpanan magnetik, ya. Nah, contoh lagi misalkan sebuah apa ya, sekarang masih dipakai enggak ya? Kayaknya sudah enggak dipakai. Ya, media penyimpanan magnetik itu muncul di era tahun 70, 80 sampai 90-an awal. Setelah itu sudah tergantikan dengan media optical disc atau CD. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya lagi komputer generasi ketiga tahun 1980 dan sampai tahun 1964 sampai tahun 1980. Nah, ini lebih canggih lagi ya. Dia menggunakan komponen berupa IC atau integrated circuit atau juga disebut dengan chip. Nah, jelas ukurannya lebih kecil, ukuran fisiknya lebih kecil komputer ini. Ya, dan dia juga bisa digunakan untuk multiprogram, ya, multitasking, melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Misalkan kalian mengetik dan mendengarkan musik, ya, berarti komputer itu
mengerjakan multi program, ya, mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Nah, dan ukurannya lebih kecil di sini, sehingga menghemat ruang, ya. Nah, jadi kalau kalian browsing di internet, ya, komputer eranya pada tahun itu adalah komputer Pentium 1, ya, era komputer Pentium 1 di mana rata-rata masih menggunakan monitor tabung, monitor kuno, ya, dan dia wujudnya berupa komputer desktop atau komputer yang biasanya diletakkan di meja-meja kantor seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah komputer generasi keempat. Nah, lebih canggih lagi, Cah, di sini. Dia menggunakan yang namanya Very Large Scale Integration atau VLSI sebagai unit pemroses utamanya. Nah, ini yang lebih populer atau lebih banyak orang dikenal, ya, contohnya adalah prosesor. Ya, prosesor itu apa? Prosesor adalah otak dari komputer, pengendali semua perangkat yang ada di komputer. Namanya prosesor. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Ya. Nah, karena di sini VLSI ini dia mampu menyimpan banyak, mungkin ratusan ribuan IC komputer dalam satu alat tersebut. Nah, jelas dia lebih cepat, ya, dan dapat memproses data dengan waktu yang lebih singkat. Nah, maka di sini muncullah sebuah perangkat yang namanya laptop. Nah, jadi di sini mulai lebih kecil lagi ukurannya. Nah, muncul laptop, netbook, ya, dan sebagainya. Ya, nah ini komputer generasi keempat. Jadi dia lebih ringkas lagi, lebih cepat lagi, lebih canggih lagi. Nah, yang terakhir adalah komputer generasi kelima. Nah, di sini pengembangannya dia ada pada artificial intelligence-nya atau kecerdasan buatannya. Jadi komputer generasi kelima ini lebih cerdas. Dia dapat melakukan pekerjaan tanpa kita suruh. Ya. Nah, jadi dia melakukan pekerjaan secara otomatis. Misalkan apa, Pak? Misalkan sebuah komputer untuk memantau keadaan misalkan cuaca hari ini dan dia melaporkan, ya, dalam bentuk report atau laporan, ya. Mungkin komputer yang ada di LAPAN, ya. LAPAN itu sebuah organisasi yang bergerak di bidang apa itu, perakiraan cuaca dan sebagainya, ya, di Indonesia. Nah, dia mendapatkan informasi misalkan besok pagi ramalan cuacanya hujan misalkan. Nah, dia berasal dari komputer yang sudah dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, contoh lain, Pak, misalkan. Nah, secara tidak sadar kalian sudah menggunakan namanya smartphone. Ya, ini yang kalian buat untuk video conference dengan saya ini. Nah, itu adalah smartphone, komputer ponsel pintar, ya, smartphone, ya. Isinya berupa apa, Pak? Ya sama seperti komputer, ya. Mungkin kalian pernah melihat atau mendengar sebuah spesifikasi smartphone, ya, ponsel pintar. Prosesornya Snapdragon, Pak. RAM-nya misalkan 3 GB, ya. Media penyimpanannya misalkan 30 GB, 32 GB, dan sebagainya. Nah, secara tidak langsung, ya, smartphone yang sudah kalian pakai ini, ya, merupakan sebuah komputer generasi kelima. Ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi, Pak, di Tunas Harapan ada enggak, Pak, contohnya? Ada. Ya, dulu pada waktu kalian registrasi daftar ulang di Tunas Harapan,
di gedung Teknopark itu ya. Di dalamnya sudah terdapat sebuah komputer ya, ibaratnya kayak komputernya Iron Man ya. Ya, dikasih nama Alexa. Jadi pada waktu dipanggil ya, dia bertugas untuk menghidupkan lampu, kemudian men-setting ruangan itu mau dipakai untuk apa? Untuk presentasi, untuk pertemuan apa. Nah, dia secara otomatis akan bekerja dengan sensor suara. Hampir mirip seperti Google Speech ya, yang ada di smartphone kalian seperti itu. Jadi dia diberikan perintah, misalkan Alexa turn on lamp atau presentation mode. Nah, nanti secara otomatis dia akan menghidupkan lampu dan men-setting supaya menjadi mode presentasi dan sebagainya. Nah, jadi secara tidak langsung kita sudah mengadaptasi, ya, seperti itu. Itu kira-kira penjelasan tentang komputer dari generasi 1 sampai generasi ke-5 ya, setelah tahun 1940. Nah, silahkan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Saya buka sesi pertanyaan 2 orang. Ya, monggo, silakan. Andreas, nah, dari tadi kita aktif dia. Andreas, Dimas. Oh ya, saya pengen Pak, tahu. saya mau bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Apa yang Silakan, Mas. komputer yang tergolong generasi pertama, Pak? Nah, komputer generasi pertama di sini sudah ada ya contoh mereknya ya. Contoh mereknya ada komputer EDVAC, EDSAC dan UNIVAC. Ini sama halnya dengan merek, Mas. Jadi merek komputer pada saat itu. Kalau sekarang mungkin ya Acer, kemudian Toshiba, Asus dan sebagainya. Nah, ini contoh merek-merek komputernya atau perusahaan atau pabrikan pembuat komputer pada saat itu. Nah, seperti itu Mas Andreas. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain? Dimas. Kemudian tadi kayaknya ada Bagus ya. Wah, Bagus, wajahnya kok menghilang? Mana? Saya pengen lihat wajahnya Bagus Rido. Malu-malu dia. Mbak Elsa, kayaknya tadi menghidupkan mikrofon. Ya, silakan bertanya. Mau bertanya, Pak. Iya, Kan silakan tadi Mbak Elsa. komputer sebelum tahun 1940. Contoh seperti difference engine itu sudah listrik atau belum? Nah, oke, saya jawab ya. Sudah cukup itu pertanyaannya? Sudah cukup. Ya, oke. Baik, saya jawab. Terima kasih Mbak Elsa ya tadi ya. Ya. Jadi kita kembali ke komputer generasi 1940. Ya. Jadi ke semua alat atau perangkat sebelum tahun 1940 ini dia menggunakan mekanik untuk menjalankan alat-alat ini. Jadi pada saat itu belum menggunakan energi listrik ya. Nah, mungkin di sini dia pernah tahu sebuah jam tangan yang dia tidak menggunakan baterai. Jadi kalau pengen jalan terus, jam tangan itu harus digoyang sehingga dia akan menggerakkan bandul dan bandul itu akan memutar terus jarum jam itu sehingga dia menjadi sebuah energi yang kekal. Ya, pernah ya? Jam tangan mungkin punyanya bapak atau saudara atau siapa. Jam tangannya itu tidak pakai baterai. Nah, jadi hampir mirip seperti itu. Alat-alat di sini semuanya menggunakan mekanik. Ya, jadi sumber energinya dia berasal dari murni mekanik dari manusia. Ya, dan untuk melakukan perhitungannya dia tinggal memencet saja
Seperti halnya kalau mekanik itu, kalau zaman dulu ada namanya mesin ketik. Ya. Apakah mesin ketik itu menggunakan listrik? Tidak. Dia hanya ditekan saja. Ya. Jadi untuk menggerakkannya dia biasanya menggunakan sebuah per gitu ya di di ongklek ibaratnya diapakan itu diputar sehingga dia nanti akan bergerak. Nah, semua masih mekanik, belum digital. Ya, belum elektronik. Jadi setelah tahun 1940 barulah menggunakan media elektronik atau menggunakan energi listrik. Ya. Seperti itu ya, Mbak Elsa ya. Cukup jelas, Mbak Elsa? Halo, Mbak Elsa? Jelas? Ya, menghilang. Baik. Ya. Pak, suaranya nggak kedengaran, Pak. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Halo, sudah terdengarkah? Ya, Pak. Ya, oke. Maaf, tadi koneksi internetnya putus ya. Mbak Elsa, cukup jelas dengan penjelasan saya tadi? Atau terputus tadi? Ya, terputus. Tapi Oke. udah jelas kok, Pak. Oh, sudah jelas. Ya, setelah saya menjelaskan kayaknya internetnya terputus tadi. Ya. Oke, mohon maaf. Yang lain? Ya, senang saya hari ini banyak yang bertanya, lebih aktif. Dimas? Halo Dimas. Halo Diska. Halo Ani. Ya, senang saya ketemu sama murid-murid saya. Dewi, halo. Ya. Nah. Ardiega, Ardi. Nah. Pak, saya boleh bertanya lagi nggak, Pak? Oke, boleh sekali. Silahkan sebelum saya tutup. Apa keunggulan komputer generasi ketiga, Pak? Dari generasi sebelumnya jelas komputer ya? generasi, ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke sini tadi, komputer generasi ketiga. Ya, kayaknya itu ada di soal deh. Ya. Jadi intinya, komputer generasi ketiga ini ya dibandingkan dengan komputer generasi sebelumnya, ya ukuran lebih kecil, ukuran fisiknya, ya. Dan kalau tadi komputer generasi kedua dia masih menggunakan transistor dan dioda, ya. Padahal dua komponen ini kelemahannya mudah terbakar. Disempurnakanlah dengan menggunakan IC, ya, sehingga dia lebih tahan atau lebih kuat lagi daripada generasi sebelumnya. Oke. Ya, makasih, Pak. Oke, itu ya. Cukup jelas. Yang lain? Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Sebelum saya akhiri, mohon maaf tadi share PowerPoint-nya juga keluar tadi ya. Ya. Sudah cukup? Jelas? Jelas ya? Baik. Saya, Pak. Ya, ada jelas, lagi. Pak. Ya, Mbak Elsa lagi. Oke, semangat sekali hari ini. Silakan Mbak Elsa. Tapi pertanyaan ini out of topic ya, Pak? Boleh, Pak? Boleh, silahkan. Kan jenis topologi itu ada banyak. Topologi star, topologi tree. Nah, betul. Topologi bus. Topologi bus ini kan yang digunakan karena kelemahannya. Salah satu kelemahannya yaitu karena bisa menyebabkan
Bukan tabrakan data. Nah, yang dimaksud tabrakan data itu yang gimana? Ya, oke. Terima kasih sekali pertanyaan Mbak Elsa. Ini kayaknya terlalu menggebu-gebu. Semangat sekali ini ya. 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 Jadi sebenarnya untuk masalah materi jaringan ini kita nanti akan pelajari di semester 2. Tapi tidak apa-apa. Akan saya jawab ya, karena kalian semangat sekali hari ini. Oke, tadi kalau tidak salah bahasanya adalah terkait dengan topologi ya, di mana Mbak Elsa menyebutkan ada namanya topologi bus. Ya, jadi topologi bus itu adalah salah satu topologi ya dalam jaringan komputer, di mana masing-masing topologi itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Ya, kelebihannya pada saat diterapkan di situasi seperti ini. Kelebihannya, kekurangannya juga pada saat diterapkan di sebuah kejadian atau kondisi seperti itu, misalkan. Nah, tadi yang tanyakan, Pak, bus itu kelemahannya terjadi sebuah tabrakan atau koalisi. Nah, maksudnya apa, Pak? Ya, di sini tabrakan data ini adalah tabrakan data di mana bus itu kita ibaratkan sebuah rangkaian seri, rangkaian elektronik seri, tahu ya, seri dan paralel. Kalau seri itu berarti kalau yang di depannya belum selesai, yang belakang antri, itu seri. Ya. Sedangkan kalau paralel, dia akan bisa jalan sendiri-sendiri karena punya jalur. Betul ya? Kalau seri berarti dia muter. Nah, berarti di sini apabila data itu lewat ya, perpindahan data dari komputer A, komputer B itu lewat atau jalan ya. Nanti akan muncul yang namanya tabrakan atau coalition. Ya. Coalition ini terjadi pada saat sebuah jaringan itu tidak dikontrol dengan menggunakan sebuah kalau kita ibaratkan di dunia nyata itu adalah traffic lights ya, di traffic lights. Jadi traffic lights ini nanti bertugas untuk mengatur jalur dari sebuah data. Ya, namanya perangkatnya adalah router. Nah, router itulah nanti yang mengendalikan sebuah data sehingga tidak terjadi coalition atau tabrakan. Nah, yang dimaksud tabrakan ini adalah tabrakan paket data. Ya, data apabila kamu ngirim dari komputer A ke B itu tanpa terkendali karena dia akan dipecah menjadi jenis-jenisnya. Misalkan saya mau ngirim data kan ini data berupa gambar, video, dan suara yang kalian tangkap receivernya adalah smartphone kalian. Nah, ini perpindahan data juga ini. Ini jaringan juga. Ya. Nah, kalau tidak disikapi dengan alat namanya router, maka bisa saja suara saya hilang. Ya, hanya keluar gambarnya tok. Nah, kalau mungkin yang hilang gambarnya hanya suara, jadi gambar saya tidak ada. Nah, itu karena sebuah data itu tabrakan sehingga dia hilang atau mungkin kecer. Ya. Jadi paket data 100% sampai ke tujuan hanya mungkin 40% saja. Karena terjadi sebuah tabrakan atau coalition. Oke, jadi seperti itu ya Mbak Elsa ya. Baik, nah sudah cukup saya rasa mengingat waktu dan kuota juga ini kasihan teman yang lain ya. Jadi saya akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada anak-anak kelas 10 TKJ 3 yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti live tatap muka langsung dengan saya. Ya, baik saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.